Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita untuk tetap istiqomah seperti pada malam ini kita berkesempatan hadir di majlis-majlis ilmu, di mana kami tutup mulut mereka, terkunci semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan akan bersaksi tangan, kaki, semua akan bersaksi di hadapan Allah apa yang telah dia kerjakan dulu selama berada di dunia. Sehingga yang pertama, amanah. Nikmat-nikmat ini akan dipertanyakan oleh Allah kemana kita bawa. Ketika mampu untuk menjadikan sebab mendekat kepada Allah, ini adalah bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tidak bersifat sombong. Kenapa? Karena sejatinya kita tidak punya apa-apa, semua titipan Allah. Apa yang akan kita sombongkan? Jika dua ini sudah ada di dalam diri, kita merasa segala sesuatu titipan Allah, maka akan nikmat, tenang hidup ini. Ibaratnya, mohon maaf, tukang parkir, bagaimanapun bagus mobil yang parkir, nanti luah merasa ngepean. Barang kamu datang ngepin, berlebih mahal, tenang, lalu saya ada yang ngepean. Sehingga dia yakin itu bukan miliknya, maka tenang hidup ini. Kalau kita bisa demikian, maka akan tenang apapun yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kita istiqomahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan, dan kita semua dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan, tadi kami mikir ternyata sudah akhir dari bulan Jumadil Awal. Malam ini malam ke-26. Kalau Jumadil Awal ini 30 hari, berarti 4 malam lagi sudah masuk Jumadil Tsani. Jumadil Tsani 30 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 30 hari, 94 hari lagi kurang lebih kita memasuki bulan suci Ramadan. Terasa baru kemarin kita tarawih, terasa baru kemarin kita berbuka puasa, makan sahur, ternyata sudah 94 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Inilah sifat dunia, sesaat, sebentar. Kullu atin qarib, kata para ulama, setiap sesuatu yang pasti datang itu dekat. Ramadan pasti datang, dekat dia. Ajal kita pasti datang, dekat juga dia. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, man kana yaumuhu, barang siapa yang harinya hari ini khairun min amsihi, lebih baik dibandingkan dengan hari kemarinnya. Hari ini lebih baik dibandingkan kemarin. Hari ini alhamdulillah saya sholat jamaah maghrib, saya hadir pengajian, saya hadir dan juga ikut sholat isya berjamaah. Nanti kemarin enggak, berarti hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarinnya. Fahuwa rabih, inilah orang-orang yang beruntung. Kemudian beliau katakan, wa man kana yaumu, barang siapa yang harinya mithla amsi, sama seperti kemarin. Kemarin dan hari ini sama saja, tidak ada perbedaan. Kemarin tidak pernah sholat jamaah sama sekali, hari ini juga tidak sholat jamaah sama sekali, serupa sama seperti kemarinnya. Fahuwa maghbunun, kata beliau, maka ini orang-orang yang merugi. Sedangkan wa man kana yaumuhu syarran min amsi, siapa yang harinya hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarinnya. Kemarin dia bisa taat mendekat kepada Allah, hari ini lakukan maksiat, maka hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin. Fahuwa mal'unun, kata beliau, maka ini orang-orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berusaha agar hari demi hari, sisa-sisa waktu yang Allah berikan bagi kita di dunia ini, kita gunakan setiap harinya semakin baik, semakin baik, semakin baik lagi. Tapi yang namanya sifat iman, yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Seperti HP kita, baterainya tidak serta-merta selalu 100%, pasti kurang, bisa 80, 70, bisa 10%. Bagaimana menambah baterai? Ya dicas. Nah, casnya iman, yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil maksiyah, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatil Hidayah, masih di dalam bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang kita dianjurkan untuk hindari ketika berwudu, sampai disebabkan karena waswas, ragu.
apakah sudah suci, sudah bersih, sudah terbasuh sempurna atau tidak tangan saya, sudah terbasuh sempurna atau tidak kaki saya, disebabkan karena keraguan-keraguan, was-was. Fanil muwaswisin, kata beliau, maka bagi orang-orang yang sering dalam keadaan was-was, syaitanun yadhabu bihim, ada setan yang senantiasa menertawakan mereka. Yuqalu lahu al-walhan, nama setan yang mengganggu, yang menggoda orang agar senantiasa was-was dalam bersucinya, namanya walhan. Kita lihat di dalam syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau sebutkan wa dzakara ba'dhum, dan sebagian ulama menyebutkan anna lil iblisa tis'atun minal waladi likulli minhum ismun wa amalun, bahwasanya iblis memiliki 9 anak dan setiap dari anak-anak iblis itu punya nama, punya pekerjaan, tugas masing-masing, kata beliau. Faminhum, di antara mereka ada namanya Khanzab wa huwa al-muwaswis fis shalah. Khanzab ini yang senantiasa meniupkan rasa ragu, rasa was-was di dalam kita sedang sholat, yang mengganggu, menggoda seseorang ketika dia sedang melaksanakan ibadah sholat, namanya khanzab. Ini yang sering menggoda kita. Begitu ibu-ibu takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulai terlintas, wah nikmati kompor baru lepawo. Dari mulai teragu, nikmati kompor, salah lari kabarnya jumlah. Bapak-bapak kunci motor telah dengan kelema demi maghrib sembahyang, iya tuh kesenggitan atas lebih hari tentu tahu kan. Nah ini khanzab punya kerjaan, namanya khanzab, yang senantiasa mengganggu, menggoda seseorang ketika di dalam sholat. Begitupun ketika mengawali sholat, yang senantiasa sering juga mengganggu orang agar membisikkan kepada orang tersebut, niatmu belum sah. Ini sering banyak orang kehilangan satu tempat paling utama di dalam sholat berjamaah, yaitu takbiratul ihram langsung sesudah takbirnya imam. Ini karena godaan setan namanya khanzab. Seringkali begitu sholli fardhu syai' arba'a rakaat mustaqbilan qiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala, Allah sholli dengan wahdan ruku'i masih Allah. Nah ini jadi dikman sah niat dia, dikman sah. Jadi dibisikkan oleh syaitan khanzab ini bahwa niat kita belum sah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada treatment, memang ada cara bagaimana kita menghindarkan diri, menyelamatkan diri dari godaan-godaan seperti ini. Dan memang terjadi hal-hal yang demikian, merasa bahwa belum sah apa yang dilakukan, belum sah ibadah yang dikerjakan. Yang terpenting Bapak Ibu rahimakumullah, kata para ulama juga, jangan bingungkan. Selama sudah benar toharah kita suci, bercara bersuci, sholat kita sesuai dengan bagaimana tata cara yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, disebutkan oleh para ulama kita, maka sudah jangan bingung sholat saya sudah diterima atau tidak oleh Allah. Bagaimana? Yang pertama lakukan adalah syukur dulu. Kembali ke tadi, syukur, ya Allah, saya yang maksiat ini, saya yang jelek ini, saya yang lebih banyak lupa dibandingkan ingat kepada Allah, masih Allah berikan nikmat takbiratul ihram, masih Allah berikan untuk nikmat sujud kepada Allah. Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang sekedar untuk sujud sholat saja sulitnya minta ampun, beratnya luar biasa. Sehingga munculkan syukur, ya Allah, alhamdulillah, salagi sak berdosa iki bahasih mudahan keringanan langkah tayak masjid sembahyang insyaallah taala bare terserah terima atau di insyaallah taala. Nah niki yang pertama. Jadi cara treatment juga untuk bagaimana hindarkan diri dari rasa was-was di dalam sholat. Kemudian walhan, yang kedua ada namanya walhan, setan namanya walhan, wa huwa al-muwaswis fil taharah. Inilah yang mengganggu, yang meniupkan rasa ragu, rasa bimbang ketika kita sedang bersuci. Wudukmu belum sah. Selesai kita wuduk, begitu akan melangkah menuju masjid, arak tidak ngeresit-resit naik ke baru, tulah kembali untuk besok naik, tulah kembali. Dan karena banyak yang terjadi demikian. Aduh ini najis apa enggak najis. Jadi hal-hal yang demikian juga disebabkan karena tadi walhan. Dan tidak hanya di wudhu, di bersuci-bersuci yang lain, mandi janabah, mandi junub, mandi suci, banyak.
Termasuk ada tiap punya teman dari tiap mondok sampai hari ini masih belum berhasil dia keluar dari penyakit was-wasnya. Nah, dulu kalau mondok dia, mohon maaf Bapak Ibu, kena junub janabah, mimpi basah misalnya malamnya, harus pergi ke Koko, dari Kediri, beliau punya mondok. Lalu untuk Koko babak harus menyelam baru barang diri sah mandi. Jadi, sampai hari ini sudah menikah dia harus pintu Koko tamu selaku awak baru barang diri sah mandi. Namun berserok-serok biasa ini masih ragu bahwa mandi junubnya belum sah. Sampai yang bilang aneh, daripada dilah bilang jero dalam Koko ya bayang bak mandi jadi beli-beli aja atau keram karena memang ini telah niki katanya belum bisa dihilangkan penyakit was-was di dalam bersucinya ini. Kemudian yang berikutnya watani, ada yang ketiga setan namanya Zalnabur, bizai al-maftuhah, Zalnabur, wa huwa fi kulli suqin. Ini setan-setan yang berada di pasar, wa yazinu lil bari'in lil lawmi wal halfi al kadhibi. Nah, jadi setan yang berada di pasar, di tempat-tempat keramaian, menggoda para pedagang agar dia bersumpah dengan sumpah palsu, mengatakan barang yang bagus, yang buruk menjadi barang yang baik. Oh wallahi ini kipau manis boleh, padahal ini enggak, iman tahu manis atau tidak. Nah, itu nyawanya Bapak Ibu, ibu-ibu terutama saya jadi dagang, bapak-bapak, jangan mudah-mudah untuk bersumpah. Jadi tentu demi Allah isolah niki ada niki Zalnabur, setan yang mengganggu menggoda orang di dalam pasar, membisikkan bagaimana agar dia berbuat kecurangan di dalam perniagaannya. Kemudian yang berikutnya warabi al-a'war wa huwa syaitanuz zina yanfukhu fi ihlil rajuli wa ajzil mar'ati. Jadi ada namanya a'war. A'war ini tugasnya khusus menggoda orang, laki-laki ataupun perempuan, meniupkan di antara paha mereka, mohon maaf disebutkan meniup di bawah pusar mereka agar mau untuk berbuat perbuatan zina. Alhamdulillah. Salah satu dosa yang paling banyak di zaman sekarang niki berbuat zina, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Berapa banyak orang yang belum menikah sudah hamil terlebih dahulu, kemudian disembunyikan di dalam ikatan pernikahan, dan ini sesuatu yang salah. Kalau dalam pendapat mayoritas jumhur para ulama, niki kalau kita menemukan orang yang ada dua pendapat, orang hamil sudah hamil terlebih dahulu, kemudian dia menikah dengan tujuan pernikahan itu untuk menyembunyikan kehamilannya, maka hukum dari pernikahan, hukum dari menyembunyikan niki adalah haram, sesuatu yang haram. Dia harus menyatakan, karena berpengaruh besar kepada nasab nanti anak ini. Kalau lahirnya di bawah dari 7 bulan, 5 bulan misalnya sudah lahir anak tersebut, maka nasabnya intisab anak ini kepada ibundanya, tidak kepada bapaknya. Kalau anak ini perempuan, maka wali nikahnya nanti tidak boleh ayahnya. Meskipun nikah adalah hasil dari, mohon maaf, kalau tes DNA misalnya, bapaknya memang bapak betul secara biologis, dia yang menghamili dulu sebelum nikah. Tetapi tetap nanti ketika pernikahan, bapaknya tidak bisa menjadi walinya. Walinya siapa? Yurfa ilal hakim, diangkat kepada hakim, bukan wali abad, bukan kepada kakek, bukan kepada yang lain, tapi kepada hakim langsung. Nah, niki kalau bapaknya menyembunyikan misalnya, bersikeras, akhirnya besok ketika gadis anak ini dia nikahkan, pernikahan yang menjadi tidak sah selamanya, jatuh waqaf fi zina. Jadi segala utubillah niki beratnya yang namanya zina. Dan orang yang berbuat zina, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah angkat keutamaan, kemuliaan di dalam hatinya. Perempuan itu punya 3 keutamaan yang tidak dimiliki laki-laki. Dia mengandung, melahirkan, menyusui, dan berat. Ibu-ibu lama detian itu lelah ini. Lelah. Lalu terkadang, coba ada indah, berapa banyak orang hamil di luar nikah bisa sembunyikan tiangnya dikasih bulan, baru ketahuan, dia ketahuan. Sebut
Kenapa? Rasa sakit, rasa lelah ketika hamil ini diangkat oleh Allah, pahalanya diangkat, dihilangkan oleh Allah. Kadang melahirkan dia perlu lalu pindah jen dengan kebon sugul anak ini. Padahal lamun dengan buat Nabi Adam melahirkan kadang lelah, rasa letih, diangkat lelah sakitnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala besar di dalam melahirkan ini. Begitupun menyusui, 3 keutamaan diberikan Allah kepada perempuan, tidak ada laki-laki yang mendapatkan keutamaan ini. Maka dengan ini sampai kiam Ustaz dengan mama, karena banyak orang bertanya, kenapa perempuan yang hamil, melahirkan, menyusui, tidak kita kaum laki-laki? Karena kita bapak-bapak lebih mengedepankan akal pikiran dibandingkan perasaan. Nah, kalau perempuan itu perasaannya lebih dominan dibandingkan dengan akalnya. Sehingga datang cerih wah anak lain alik betul dengan ini tadi. Namun itu aja akal kuliah sama bawa-bawa ni. Ambil contoh malam-malam anak tenangis. Anak tenangis ngadep tidak mandi. Nah, sini ada dua anak nangis. Lagu ni dengan anak sakit, nah beda dengan mama kata dengan ini anak sakit lalu sendiri nangis. Nangis, lebih tersiap. Namun bapak-bapak akal main cukup tercatat. Barang boleh dengan dokter baru tenangis bis capek. Lebih akal. Kita akal laki-laki ini lebih jauh didepankan dibandingkan perasaan. Tadi nama syaitan yang mengganggu, yang menggoda untuk berbuat zina namanya aqwar. Wal khamis al-wasna wa huwa syaitanun naum yaqulu ar-ras wal ajfan 'anil qiyam ila shalah wa nahwiha. Jadi setan yang kelima namanya wasna. Tugasnya, pekerjaannya ini yang membuat berat kepala kita, mata kita untuk bangun melaksanakan sholat, mengerjakan ibadah. Iki setan namanya wasna. Begitu ada ngebang ia tu datang ngantor niki baru dah telah ni nak apa datang ngantor demi Allah dengan suara dua kabel ngebang ngantor dari kemakan Nabi Ragal guling pernah tidak tertaik sembahyang ini masih terkalahkan oleh setan namanya wasna yang mengganggu, menggoda untuk kita tidur terus, berat untuk melakukan ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Wasadis yang keenam, wasadis tabar namanya, setan namanya tabar. Wahwa ismu syaitan al-musibah, setan yang khusus mengganggu orang di dalam keadaan seseorang menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menggoda perempuan-perempuan ataupun laki-laki untuk siah, untuk dia berteriak. Misal bilinan semamak, maka ada semamak mati, maka ada amak mati, dengan lain akhirnya dia berteriak siah, berteriak sejadi-jadinya. Kemudian dia lamul hudud wa nahwihi, dan dia menampar pipinya, kemudian menepuk-nepuk dadanya, soek ke langit, tidak menerima apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, niki setan namanya tabu, yang mengganggu, menggoda ketika kita ditimpa musibah agar kita tidak menerima ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Nah, ujiannya besar dalam menerima musibah ini, ganjarannya juga besar. Sabar paling tinggi, sabar fi sadmatil ula, sabar ketika tamparan pertama dari ujian ini datang menimpa kita. Datang kabar ibumu meninggal dunia, di situ kita mampu istirja. Istirja ini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya pula kami akan kembali. Niki singkat. Istirja diambil dari kata roja'a yarji'u, artinya pulang, memulangkan. Tulian selaku ani ketimpa pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mampu orang istirja, dia pulangkan. Oh, ini DP Allah taala DP. Kita baik si DP wajar asal
niki istirja. Bukan berarti tidak boleh sedih. Sedih boleh, Bapak Ibu. Manusiawi kita meneteskan air mata ketika kehilangan orang tua, ketika meninggal anak, datang ujian cobaan dari Allah. Tapi yang terpenting niki jangan sampai mempertanyakan ataupun sampai berburuk sangka terhadap apa ketetapan Allah. Motor hilang, Allah Ta'ala, maka aku, kenapa aku yang diuji, dicoba dengan ujian, kemana Allah ketika aku mohon meminta pertolongan, kenapa aku yang diuji, dicoba. Allah, apakah Allah hilang? Allah tidak hilang. Bukan Allah yang hilang, tapi mata kita yang terpejam, mata kita yang tidak mampu melihat, menatap, memulangkan semuanya kembali kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kita, Allah ciptakan kita untuk apa? Lil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Sudah mampukah kita ibadah di dalam senang kita? Sudah mampukah kita tetap ibadah di dalam susah, di dalam sulit kita? Kalau mampu sudah dua-duanya, berarti dia sudah muhsin, tingkatnya sudah ihsan. Dia mampu menyembah Allah. Bagaimana ihsan itu? Antak budallah, kata Nabi, sabda Nabi dalam hadis ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhirnya ihsan, sampaikan kepadaku, ihsan itu apa? Tingkat tertinggi, gabungan iman Islam sudah ada di dalam diri, maka dia naik ke dalam tingkat ihsan. Antak budallah, engkau menyembah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Tapi tidak mampu kita, mustahil mampu untuk memandang, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka kita yakinkan diri yang penuh niki dalam pengawasan, dalam penglihatan, diawasi, selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mampu sudah demikian, mampu dia ibadah dalam senangnya, mampu dia ibadah dalam susahnya, tetap dia mampu menjalankan segala bentuk ketaatan kepada Allah, niki sudah ihsan. Dan mampu dia bersabar dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pulangkan segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sudah sering kami sampaikan beberapa figur para sahabat Bapak Ibu rahimahumullah. Di akhir-akhir hayat Nabi ada 4 sahabat namanya sama, Abdullah semua namanya Abdullah, sehingga dikenal oleh para ulama al-ubadalah al-arba'ah, 4 Abdullah yang seumuran ketika wafatnya Nabi, saat seanjaran, ini masih muda-muda. Ini juga menunjukkan bahwa para pemuda ini punya peran besar di dalam Islam ini sejak dulu, sejak zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abdullah pertama, Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, ini yang beliau yang kita bahas sedikit pada malam hari ini. Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Sayyidina Umar. Beliau yang paling terlihat, yang paling tampak ibadahnya luar biasa. Karena ya'tamir al-famarrah. Para ulama dalam biografi para sahabat disebutkan beliau ini umrohnya sampai 1000 kali. Oh ya rapat Ustaz, kan Makkah Madinah ini dekat. Oh dulu Madinah ke Mekah ini Bapak Ibu, kalau kita perjalanan darat menggunakan kendaraan onta atau apa 7 hari baru sampai, semingguan. Mungkin kalau pakai bis 450 km, pakai bis ya 6 jam 7 jam perjalanan. Sekali umroh tawaf sa'i niki bisa sampai 6-7 kilo. Kalau tawaf sa'inya